Memang dari kecil kami sekeluarga itu diajarkan untuk bisa punya peran sosial. Kita harus tumbuh menjadi pribadi yang punya karakter. Saya mengapresiasi dengan generasi saat ini yang demikian cepat untuk bisa merespon sesuatu ya. Jangan lupa bahagia. Oke. Jangan lupa bahagia itu adalah kunci penting menjalani kehidupan. Ya. Halo Solo Thruster, Figure of the Day kembali untuk Anda bersama saya Brigita Zening. Kali ini Figure of the Day akan mengangkat kisah seorang wanita super menurut saya yang mampu mengelola sebuah hotel yang cukup mewah di kota Solo dan juga mengikuti berbagai organisasi, dan beliau juga memiliki pengaruh yang cukup besar dalam dunia pariwisata. Figure of the Day kali ini bersama General Manager The Sunan Hotel Solo, Retno Wulandari. Halo, selamat siang Bu Retno. Selamat siang. Bu, ini ngomong-ngomong soal pengaruh wanita, menurut Mbak Retno, bagaimana sih pengaruh wanita saat ini? Pengaruh wanita pasti sangat besar ya, karena ini sekarang kita bisa bagi pengaruh kepada siapa dulu, kepada masyarakat, kepada dunia kerja, kepada peran domestik perempuan itu sendiri. Tentu saja tanpa perempuan, tanpa wanita di dunia ini pasti tidak akan muncul yang namanya keseimbangan. Ada pria, ada wanita, dan tentu saja di dalam keseimbangan itu ada berbagi peran juga, dan kita juga harus bisa mengkontribusikan sesuai dengan kodrat kita sebagai perempuan. Gitu. Nah, ini kan Mbak Retno juga terjun di berbagai organisasi dan sekarang menjabat sebagai General Manager. Boleh diceritakan Mbak bagaimana perjalanan karirnya dulu hingga berkecimpung di berbagai organisasi juga? Ya, kalau secara profesi saat ini saya adalah General Manager The Sunan Hotel Solo, tapi diamanahkan di berbagai organisasi. Memang yang terakhir itu adalah diangkat sebagai Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah Kota Surakarta atau BPPD. Kemudian sebelumnya saya adalah Presiden Indonesia Marketing Association juga, kemudian juga Komunitas Perempuan Pertiwi Indonesia Solo, dan juga berbagai organisasi lain, mulai dari Kadin, kemudian juga ada di organisasi alumni mahasiswa dan sebagainya. Memang dari kecil kami sekeluarga itu diajarkan untuk bisa punya peran sosial. Jadi itu juga yang mungkin menginfluence saya sebagai pribadi, bahwa waktu saya di kampus pun saya sudah aktif ya di berbagai organisasi kesenian pada saat itu. Kemudian waktu SMA pun sampai SMP terlibat di OSIS gitu. Memang seneng untuk bisa bermasyarakat, dan menurut keluarga kami menganut paham bahwa sebaik-baiknya manusia itu hidup itu adalah ketika dia punya kemanfaatan buat sesamanya. Itu selalu diajarkan menjadi satu nilai-nilai yang tumbuh, sehingga itu menjadi pegangan saya kemudian ke depan. Walaupun kami sibuk untuk menjalankan peran profesional, tetapi social impact yang mesti kita juga bawakan dan perankan untuk bisa punya kontribusi sosial yang baik gitu. Berarti Solo Thruster ini khususnya perlu menumbuhkan rasa peduli sosial begitu. Betul. Ya? Nah, kalau untuk dari Mbak Retno sendiri, adakah tips-tips agar Solo Thruster ini menimbulkan kepeduliannya kepada sosial? Karena pada dasarnya kita hidup itu adalah makhluk sosial, Mbak. Kita bukan hidup dengan diri kita sendiri, bahwa kita lahir pun ditolong oleh orang lain, kemudian kita pun sampai nanti ke liang lahat pun kita masih butuh bantuan orang lain. Jadi karena kita kodratnya adalah juga makhluk sosial, saya pikir bahwa peran sosial itu juga harus kita ambil. Gitu. Bagaimana kita menumbuhkan? Saya berpikir bahwa manusia memang harus saling membutuhkan, saling bisa menguatkan, saling bisa membantu, dan juga yang paling penting bahwa Indonesia di dalam konteks sebagai sebuah negara, apalagi dalam situasi pandemi ini, ternyata modal sosial kita ini cukup tinggi. Sehingga pada saat penanganan bencana, baik itu bencana COVID ataupun bencana, terlihat juga kegotong royongan kita. Nah, itu menurut saya menjadi dasar bagaimana kita tetap harus mempertahankan diri sebagai sebuah keluarga inti dengan nilai-nilai yang harus dibangun
dimulai dari situ sampai kemudian perjalanan juga sebagai sebuah bangsa, bahwa kita saling tolong menolong, kepedulian sosial, kemudian empati, simpati kepada semua masyarakat yang mungkin tidak lagi beruntung, kebersamaan itu akan menjadi modal sosial kita ke depan. Kalau saya tarik garis nih Mbak, berarti kan kita harus empowering each other. Betul, ya. Lalu langkah awal yang bisa dilakukan untuk bisa meng-empowering each other ini bagaimana Mbak? Meng-empower diri sendiri dulu. Okay. Kita harus mampu mensyukuri apapun diri kita, karena kita terlahir itu semua pasti tidak ada yang sama. Ya, tapi bahwa ada satu kesamaan bahwa kita bisa mengkontribusikan sesuatu itu dari dalam diri kita. Kita mengempower semua kekuatan-kekuatan yang merupakan titipan dari Allah kepada kita untuk kita gali sebaik-baiknya, agar kemudian kemanfaatan itu juga bisa dirasakan oleh banyak orang. Tidak hanya diri kita, tidak hanya keluarga kita, tetapi juga masyarakat luas. Yang kan sangat menginspirasi, terlebih pada kaum solo thruster yang khususnya kaum milenial dan kaum muda ini. Menurut Mbak Retno, apa yang harus mereka miliki untuk menghadapi tantangan masa kini, di samping tantangan industrial yang begitu ketat ya Mbak ya, dan juga tetap menemukan kepedulian sosial? Ya, untuk milenial bahwa kita harus tumbuh menjadi pribadi yang punya karakter, yang bisa berkontribusi lebih ya, dan tentu saja di era yang mulai digital ini dengan percepatan industri 4.0 di mana adik-adik milenial kita itu sangat friendly dengan gadget gitu ya, bahwa hidup itu luas kiprahnya ya, bahwa teknologi itu haruslah untuk kemanusiaan, jadi teknologi for humanity. Jadi bangunlah karakter pribadi kita yang kuat ya. Jadi hidup tidak hanya sebatas kita kalau ngefans nggak cuman yang followersnya besar ya kan, kuat, tetapi juga kita harus bisa kuat dalam diri kita sendiri. Boleh terinspirasi dari orang lain, boleh bisa mengambil satu sisi yang baik dari orang lain, tetapi tetaplah membangun karakter diri kita yang baik. Ya, kira-kira adik-adik milenial mungkin juga ya harus juga cerdas secara sosial juga, cerdas secara intelektual untuk bisa bersaing di industri ataupun nanti di ranah yang ke depan sebagai generasi emas ya. Dengan pengetahuan digital yang sangat luar biasa ini tentu harus diimbangi dengan karakter yang kuat ya gitu. Menurut Mbak Retno, karakter kaum muda saat ini seperti apa? Bagus, mereka lebih ini ya, menurut saya mengapresiasi dengan generasi saat ini yang demikian cepat untuk bisa merespon sesuatu ya, pemahaman digital yang tentu saja berbeda dengan generasi yang sebelumnya, dan tentu saja kreativitas yang ditimbulkan juga makin beragam, makin bagus gitu, dan banyak peluang, kemudian jiwa entrepreneur gitu yang menurut saya ini bisa menjadi sebuah catatan untuk generasi milenial mencetak rekor sejarah yang lebih baik dari yang sebelumnya gitu. Mbak Retno ini orangnya sangat optimis ya, solo thruster, untuk membangun negeri, membangun bangsa bersama seluruh kekuatan yang ada. Lalu Mbak Retno, saya dapat bocoran nih dari mata-mata saya, Mbak Retno tuh suka membuat suatu kegiatan yang membangun. Nah, itu biasanya mendapatkan inspirasi dari mana, Mbak? Ya, saya tuh men-set pikiran saya itu untuk punya sesuatu vibe yang positif. Dan saya biasa melihat sesuatu itu dari sisi yang bagus. Bukan berarti saya menafikan yang jelek, tetapi hidup itu adalah soal cara pandang. Jadi kalau kita ngambilnya itu dari angle yang positif, dalam keadaan apapun kita tuh selalu bisa ngambil hikmah, ada pembelajaran, dan kita tidak mandek di satu hal, oh ini hambatan. Ya kan, kalau hambatan kemudian kita negatif, yang terjadi adalah kita tidak berusaha untuk menyelesaikan hambatan itu, tapi yang kita akan terpaku kepada kesulitan-kesulitan yang ada. Tapi saya akan melihat dari sisi yang opportunity yang muncul dari kesulitan yang kita lewati di masa pandemi, yang mengajarkan banyak hal pada kami para profesional, terutama di industri pariwisata pun saya masih mengambil angle yang bagus, bahwa tidak semua orang punya kesempatan untuk merasakan sebuah pembelajaran yang luar biasa di situasi pandemi ini, di mana kita benar-benar akan menggunakan segala daya, pikiran, dan upaya untuk
survive. Nah, artinya pelajaran pentingnya kita akan menjadi seseorang yang kuat karena benturan-benturan yang kita alami, terbentur, terbentuk. Nah, itulah yang kemudian membuat saya itu selalu terinspirasi bahwa apapun itu kalau kita melihat dari satu sisi yang bagus, penuh syukur, penuh rasa ikhlas dan juga kemauan untuk belajar, hidup akan tetap terus berjalan dan kita akan menjadi pribadi yang terus berkembang. Itu. Jadi selain menimbulkan vibes positif dari dalam diri sendiri, sudut pandang yang dijelaskan oleh Mbak Retno tadi, juga apakah berpengaruhkah bahwa orang itu harus open minded dan selalu belajar menerima satu hal yang baru? Betul. Jadi saya bahkan gini ya, kalau dalam satu kelompok gitu banyak hal yang kemudian mungkin kita tidak sepakat. Ya, kita tuh boleh sepakat untuk tidak sepakat, gitu. Tapi dengan cara yang asik, gitu ya. Bahwa tidak semua itu harus sama. Ya, jadi kita bisa menghargai perbedaan dari hal-hal yang sederhana, gitu kan. Kemudian memberi ruang pada perbedaan itu sebagai seorang leader. Saya membuka ruang, misalnya setiap pagi kita ada meeting untuk berbeda pendapat. Disampaikan dengan cara yang baik, dengan kebesaran hati untuk bisa menerima, karena dari situlah, dari pribadi yang open minded, ketika kita mampu mendengar suara-suara di luar dari apa yang pemahaman kita pun kita bisa terima yang baik ataupun yang buruk dengan cara yang baik. Yang baik kita akan ambil sebagai sebuah kritik yang membangun, tetapi jika ada hal-hal yang tidak sesuai ekspektasi, kita akan menjadikan kajian untuk introspeksi. Kadang-kadang juga kita yang harus memutuskan bahwa ini relevan atau tidak, itu kita yang memutuskan. Tetapi sikap kita di dalam merespon perbedaan itu adalah cermin kedewasaan kita. Jadi harus open minded, bisa empowering diri, bisa menemukan sudut pandang yang positif dalam menghadapi suatu masalah, begitu. Betul. Untuk bisa para solo truster menghadapi tantangan masa kini ya, Mbak. Betul. Mbak, mungkin ada closing statement untuk solo truster di luar sana, Mbak? Ya, tetaplah semangat di dalam situasi apapun, ya, jagalah api. Api itu adalah api untuk kita mampu untuk bisa menyemangati diri kita sendiri di dalam up ataupun down, ya, di dalam keadaan yang baik ataupun kurang baik, ya. Tapi yang namanya kurang baik itu sebenarnya cuma sudut pandang aja. Kita lihat dari sisi baiknya saja. Dan kemudian di situasi yang tidak mudah ini, untuk adik-adik milenial, bangunlah jiwa entrepreneur. Kemudian untuk kaum profesional dan juga kalangan dunia pariwisata tetap bertahan untuk bisa berkembang. Kira-kira itu yang saya sampaikan untuk solo truster semua, dan keep jaga untuk kita bisa tetap stay healthy. Jangan lupa bahagia. Jangan lupa bahagia itu adalah kunci penting menjalani kehidupan. Terima kasih Mbak Retno atas waktunya untuk berbincang bersama solotrust.com dalam Figure of the Day kali ini. Matur nuwun. Demikian Solo Truster Figure of the Day kali ini, sungguh sangat menginspirasi dan memberikan motivasi kepada Solo Truster. Temukan kisah inspiratif lainnya di Figure of the Day di solotrust.com. Bersama saya Brigita Zening, sampai jumpa.